The Revenge, bagian 21, Red 21 Plus oleh Neng Neng. Kebencian dan sakit yang menumpuk kadang bisa menjadikan sebuah dendam di dalam hati seseorang. Begitupun dengan Andra. Pria tampan dan mapan itu telah dibutakan hatinya oleh sebuah dendam yang tak berkesudahan. Berniat membalasnya dengan lebih keji, tapi nyatanya ada saja orang yang melindungi sasaran targetnya, hingga membuat Andra merasa geram dibuatnya. Andra tersenyum menyeringai pada perempuan paruh baya di hadapannya. Kini perempuan itu pun tengah menatapnya dengan tak kalah tajamnya. Setidaknya gunakan cara yang benar untuk melakukan sesuatu yang remeh seperti itu. Nyonya besar berdecih, memalingkan wajahnya ke lain arah. Hahaha, ternyata aku salah menilaimu, Mama. Mama lebih tahu banyak hal dibanding aku. Suara Andra meninggi, membuat Nyonya besar mendengus kesal. Tentu saja, jangan pernah lupakan satu hal. Aku lebih dulu lahir dibanding dirimu. Nyonya besar tertawa terbahak. Sedetik kemudian wajahnya kembali berubah datar. Andra hanya bisa menggerakkan rahangnya ketat, merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu kandungnya sendiri. Bukankah ini terasa tidak adil? Anak kandung disia-siakan, dan anak pembantu selalu dibela. Bukankah itu aneh? Mamahku tersayang? Andra tersenyum menyeringai. Jika seperti itu, pergilah ke tempat di mana kamu merasa diperlakukan secara adil. Dengan wajah datarnya, Nyonya besar mengibaskan kipas berwarna hitam yang sedari tadi sudah digunakannya, membuat Andra melengos kesal dan segera berlalu pergi meninggalkan sang Nyonya yang tengah menahan rasa kesal. Perempuan bodoh, umpatnya kala melihat Kiara yang berada di ruang tengah sedang menangis sesenggukan sambil menatap jasad perempuan yang baru saja meninggal karena keracunan. Kenapa ini harus terjadi, Asisten Kim? Isa Kiara saat matanya menatap lekat pada perempuan yang sudah dipindahkan ke ruang tengah tersebut. Beberapa pelayan mengerubuti jasad perempuan asing tersebut dengan tatapan iba. Siapa yang ingin membunuhku? Apa ini disengaja? Tanyanya lagi dengan isakan yang sama. Saya tidak tahu, Nona Kia. Nanti akan saya cari tahu. Asisten Kim mencoba menenangkan Kiara yang masih merasa syok atas apa yang telah terjadi di depan matanya. Kamu harus menemukannya, Asisten Kim. Jangan sampai penjahat sesungguhnya lolos. Kiara mengusap air mata yang mengalir di pipinya, berusaha tenang meski hatinya semakin dirundung rasa takut. Tentu, Nona Kia. Asisten Kim membungkuk pertanda mengerti. Asisten Kim segera berlalu kala dirasa ponselnya bergetar. Segera mengangkat ponsel tersebut saat dilihat ID pemanggilnya adalah orang yang paling diseganinya. Halo? Bereskan semuanya. Baik. Asisten Kim membungkukkan tubuhnya, meski orang di seberang sana tidak bisa melihatnya. Dengan segera Asisten Kim menghubungi orang-orang yang bisa dipercayanya untuk menyelesaikan kasus keracunan yang terjadi di kediaman Shailendra. Sementara itu di lantai 2. Kakak kan yang sudah memasukkan racun ke dalam makanannya? Bima menatap tajam Andra kala mereka saling berpapasan. Tatapannya terasa menusuk, menguluti sekujur tubuh Andra. Namun Andra hanya terkekeh geli dengan segera melewati tubuh Bima dengan tanpa dosa. Seandainya itu aku, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Andra santai. Bima memalingkan wajahnya ke sembarang arah, mendengus kesal karena sedari awal dia sudah bisa menebak semuanya. Dengar Kak, berpikirlah sekali lagi, lalu bedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Bandingkan, teliti dulu semuanya. Setelah kakak memiliki semua bukti, baru kakak bisa memutuskan sesuatu. Bima mengingatkan dengan wajah yang sudah berapi-api. Semua bukti jelas mengarah padanya. Dia pelenyapan nyawa Anet, maka dia juga harus lenyap. Andra membulatkan tangannya penuh kemarahan. Rahangnya mengerat, giginya gemelatuk. Bayangan pelenyapan istrinya adalah mimpi buruk yang selama ini tidak bisa dilupakan Andra. Dengar, kakak adalah pria mapan yang nyaris sempurna. Kenapa kakak tidak berusaha melupakan dendammu itu? Kenapa kakak tidak seperti dulu saja? Hidup acuh dan menikmati hidup dengan damai.
Aku tidak ingin kakak menyesal setelah kakak tahu kebenarannya. Jangan sampai dendam menutup mata hatimu, Kak. Bima kembali memberikan peringatan kepada Andra. Namun dibalas tawa datar dari Andra, tawa yang mengandung luka. Justru aku akan merasa damai jika melihat dia lenyap di tanganku. Andra menatap Bima tajam, seolah tidak ingin keinginannya diusik oleh orang lain. Membalas dendam bagi Andra saat ini seolah menjadi hal yang paling menyenangkan. Aku harap kau tidak akan menyesal, Kak. Bima menepuk pundak sang kakak lalu berlalu pergi, meninggalkan Andra yang masih mematung dengan kemarahan yang hampir meluap. Silahkan minum ini, Nona Kia. Minuman ini cocok untuk Anda yang masih syok. Asisten Kim menyodorkan minuman dingin pada Kiara yang terduduk di salah satu kursi di taman mininya. Asisten Kim menempatkan dirinya, duduk di samping Kiara. Kenapa ini harus terjadi, Asisten Kim? Siapa orang yang ingin membunuhku? Kiara bergumam dengan pandangan kosong ke depan. Di rumah ini semua orang begitu tulus dan baik padaku. Jadi siapa yang berani melakukan semua ini? Kiara kembali bertanya, meski asisten Kim enggan memberikan jawaban. Apa aku harus mencari tahunya sendiri? Kiara kembali bergumam, merasa ketakutan dengan semua hal yang menimpanya belakangan ini. Tubuhnya kian bergetar. Tidak, Nona, biarkan saya yang mencari tahunya sendiri, cegah asisten Kim tegas. Tidak ingin Kiara mengetahui kebenarannya. Tentu saja asisten Kim harus menutupi kejahatan seseorang yang berada di dekat Kiara. Jika Kiara tahu kebenarannya, mungkin saja gadis itu akan pergi dari rumah ini. Dan kepergian Kiara sangat dilarang oleh nyonya besar di kediaman Shailendra. Apa itu tidak merepotkan asisten Kim? Kiara yang memiliki hati lembut tentu saja merasa tidak enak pada asisten Kim yang baru beberapa hari ini dia kenal. Tentu tidak, lagi pula saya tidak ingin disalahkan nyonya besar jika melihat Nona Kiara melakukan semuanya sendiri. Asisten Kim masih dengan wajah datarnya. Kadang ada kalanya aku lebih suka disalahkan daripada harus diabaikan lagi. Gumam Kiara kala ingatannya menuju pada beberapa tahun silam. Maksud Anda? Asisten Kim mengerutkan keningnya dalam. Aku pernah mencintai seseorang, dan saat itu perasaanku diabaikan. Rasanya begitu sakit dan perih ketika kita bisa melihat orang yang kita cintai, namun kita tidak pernah bisa menggapainya. Bahkan, tatapan kita pun rasanya dianggap seperti sampah yang menjijikan. Aku tidak ingin diabaikan lagi, asisten Kim. Kiara menatap asisten Kim dengan senyuman tipisnya. Asisten Kim masih terdiam. Dia paham maksud Kiara. Hanya saja, asisten Kim saat ini sedang memposisikan dirinya sebagai pendengar yang baik untuk majikannya. Tapi Nona, itu akan lebih menyakiti Anda. Asisten Kim mulai bersuara saat Kiara sempat terdiam setelah mencurahkan isi hatinya. Jadi, dugaanku benar, asisten Kim? Kiara menatap sendu pada perempuan rambut sebahu yang kini sedang duduk di sampingnya.